Saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja. Ustadz Alfian Tanjung ancam Kang Deddy Mulyadi mencabut menganulir pergantian nama RSUD dan menyerukan perang terhadap Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu. Seluruh warganet dimanapun berada, kami ingin menyampaikan bahwa masalah Yayasan Al-Ihsan yang banyak yang menyatakan bahwa itu tidak menggunakan dana APBD, tetapi menggunakan dana umat. Nah, ini perlu saya koreksi ya. Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi kalau tidak ada unsur merugikan negara. Dan ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 372 tahun 2003, yayasan tersebut justru dialiri oleh dana APBD Provinsi Jawa Barat sejak berdiri sampai putusan Mahkamah Agung dikeluarkan, yaitu 1. Kucuran anggaran mulai tahun 1993 sampai 2001. Sewaktu yang bersangkutan, saya tidak boleh menyebut namanya, masih menjabat di Provinsi Jawa Barat melalui anggaran rutin 1,5 miliar, melalui anggaran pembangunan 2,6 miliar, melalui anggaran pembangunan 1,7 miliar, melalui anggaran lainnya 6 miliar. Total uang yang masuknya itu pada saat berdiri yayasan dan sudah mulai dibangun rumah sakitnya 11,9 miliar. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan terjadi tindak pidana korupsi? Penyebab terjadi tindak pidana korupsi, anggaran tersebut merupakan anggaran yang diperoleh secara tidak sah. Karena apa? Karena melalui berbagai bantuan bahwa yayasan tersebut bukan instansi vertikal, bukan yayasan penyelenggara sosial. Kemudian bantuannya dilakukan secara terus-menerus. Kemudian bantuannya tidak sesuai dengan prosedur proyek. Kemudian di dalamnya karena pada waktu itu yang menjadi pengelola yayasannya itu merupakan pejabat negara, dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat negara. Nah, ini yang menjadi problem utamanya. Untuk itu saya sampaikan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu mendapat aliran anggaran Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit Al-Ihsan itu dibangun menggunakan anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Itu saja informasinya ya. Karena apa? Karena apabila kita mau konsisten pada nilai-nilai agama, ada satu hal, apa yang kita sampaikan tidak boleh kebohongan. Deddy Mulyadi, kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi, tetepin. Enggak, kita nggak bakal mundur. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu nyalinya Deddy perang sampai di mana, saudara. Kalau
Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetapi kau bawa 1000, kita bawa 1000. Kau bawa 2000, kita bawa 2000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tanggalnya, harinya, jamnya. Demi Allah, selangkah kita tidak akan mundur, saudara. Takbir, takbir. Siap perang lawan kemusyrikan, siap perang lawan Hinduisasi, siap perang lawan patung-patung musyrik, siap perang lawan raja syirik. Takbir. Begitu anak-anak muda yang terprovokasi, saya minta tobatlah kepada Allah. Kesian, Anda nggak ngerti apa-apa, Anda tidak tahu apa yang terjadi. Jangan coba-coba Anda mengikuti kemauan hawa nafsu sehingga memusuhi para habaib dan para ulama. Betul? Betul? Tentara polisi nggak usah ikut campur, lu nonton aja. Takbir. Polisi tentara nonton, kita perang lawan Dedi. Takbir. Takbir. Mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Ini persoalan akidah, ternyata sudah sok banget lo ya, tentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan transcendence. Saya katakan dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara argumentasi. Dan betul tadi netizen tadi, Bung Kameraman, nggak usah gonta-ganti nama, udah cakep Al-Ihsan apa. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik. Itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih. Tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak. Dan akhlak itu adalah puncak agama. Ya. Sudah sampai pada akhlak. Gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja. Nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Ya. Masya Allah, Alfian Tanjung. Dokter kok pemikirannya tidak dilakukan secara ilmiah. Pernyataan kebodohan yang sangat-sangat bodoh. Bagi seorang yang sudah doktor. Bahkan bukan hanya menghujat, bahkan ini sudah sampai ranah provokasi. Bahkan sudah adu domba, sudah menghasut kepada warga Jawa Barat. Kenapa Kang Deddy Mulyadi kemudian harus mengganti nama? Apa maksudnya? Welas Asih itu adalah dalam bahasa Sundanya, dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya Rahman Rahim. Artinya memang welas asih itu lebih gampang, mudah dipahami. Lalu yang kedua yang bisa kita pahami bahwa memang ada pengalaman buruk dari yang terjadi di Rumah Sakit Al-Ihsan dahulu, yang indikasi bahwa Rumah Sakit Al-Ihsan ini terlibat korupsi yang angkanya sampai 12,8 miliar. Wow. Ya, cukup besar juga. Orang Sunda boga wibawa, geus waktuna orang Sunda jadi pamimpin. Nah hasil mah jadi rariweuh ya kamari. Rumah Sakit Al-Ihsan diganti ku Welas Asih meniriweuh sia mah. Padahal sia teh lain orang Jawa Barat, aing gen orang Jawa Barat asa teu riweuh-riweuh kitu. Ari lagu korupsi rarepeh pangheulana nyarumput sia mah. Lagu dana hibah sarua deui nyarumput panghareulana. Enggak sih, pokoknya mah Jawa Barat mah mau bisa diadu domba, pokoknya welah jangan Kang Deddy Mulyadi, semangat pokoknya mah pendukung Kang Deddy Mulyadi, jangan kasih tenar. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz Alfian Tanjung ancam Kang Deddy Mulyadi mencabut, menganulir pergantian nama RSUD dan menyerukan perang terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ustadz Alfian Tanjung itu paham gak suara ayat itu suara Tuhan? Kang Deddy Mulyadi itu jadi gubernur suaranya itu di atas 75%. Artinya beliau itu didukung oleh Allah, didukung oleh Tuhan. Coba Ustadz Alfian Tanjung suruh nyalon jadi gubernur, didukung sama masyarakat nggak kira-kira? Jangan-jangan dia nggak didukung masyarakat. Kalau dia nggak didukung masyarakat berarti dia nggak didukung oleh Tuhan. Jadi jangan ngawur lah apa-apa ngelawan Tuhan. Apa orang Kang Deddy juga sholat kok kayak kita, jadi segala ngomong mau perang sama Tuhan. Dia aja nyalon jadi gubernur, kira-kira ada yang dukung apa kagak?
Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Kang Dedi ayeuna geus di-framing deui yen Kang Dedi musuh Islam cenah pedah rek ngaganti ngaran rumah sakit Al Ihsan jadi rumah sakit Welas Asih. Ayeuna geus dimangpaatkeun deui eta agama, aduh urang mah sok asa ngeri gitu nya. Ayeuna agama dimangpaatkeun jang nyerang batur. Bener hese jadi pamimpin nu bener di urang mah nya hese pisan. Loba pisan nu ngewana, loba pisan nu teresepna. Jelema-jelema anu kapentinganna kaganggu meureunna. Tuman tadina bisa papacok ayeuna hese. Tuman tadina bisa ngahakanan dana hibah ayeuna teu bisa. Geus rupa-rupa weh. Nganu aneh gitunya eta usum keneh ngagunakeun isu agama jang nyerang pamimpin. Ini asa geus teu usum. Agama mah gaweaneun, amalkeuneun, lain dipake alat yang nyerang pamimpin, dipake alat yang kepentingan politik. Aduh, ngeri ieu mah. Urang wae nu teu ngaji asa ngerinya gitu, agama dipake alat yang nyerang pamimpinnya demi kepentingan manehna. Aduh, aneh pokoknya mah aneh-aneh wae. Tapi dah kalem lah. Masyarakat Jawa Barat geus palinter ayeuna mah tetep ngedukung KDM, kabijakanna karasa. Aya oknum pemuka agama anu ngajakan perang ke KDM. Gara-gara KDM ngarubah nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang seperti ini, kata Alfian Tanjung yang diduga ditunjukkan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akrab dipanggil KDM atau Bapak Aing. Ini adalah proses pengingkaran terhadap musyawarah, pertanda orang yang tirani, orang yang zolim, orang semau gue yang so jagoan. Hampura ya Bapak, lamun Bapak yang perang melaan agama, tinggal datang ke Palestina, bantuan Palestina, perang ngelawan Israel. Ulah tanggung, ya mau ngajakan perang ke KDM. Bari nage Jawa Barat mah aman, kondusif. Nah Bapak meniriweh. Yo perihal KDM ngarubah nama Al Ihsan jadi Welas Asih. KDM disebut anti agama, anti yang berbau Islami. Bahkan si Bapak iyo ngajakan perang. Bapak teh pemuka agama apa provokator? Ieu teh aing mah herannya zaman kiwari masih kene laku ieu politisasi agama.